kawasan non pertanian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan nama saya sendiri, Agung Nurdardo, dan juga saudara saya Fitri Ramayani. Selain itu Ades Marita, dan juga Ivani Putri, Ahmad Rian, Zikri Muhammad. Baik, selanjutnya itu adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Aceh. Yang dibacakan oleh dia. Baiklah, yang pertama itu ada masalah dari informasi berita. Yang pertama, alih fungsi lahan dapat mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia, yang berdampak langsung pada penurunan produksi pangan. Ketersediaan pangan yang berkurang dapat mengganggu ketahanan pangan lokal dan nasional. Selanjutnya, mengakibatkan hilangnya ekosistem sawah yang penting. Sawah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Selanjutnya, hilangnya lahan pertanian dapat mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan di daerah tersebut. Ini menjadi masalah yang lebih besar mengingat pertumbuhan populasi yang terus meningkat. Yang terakhir, alih fungsi lahan seringkali berkaitan dengan perubahan sosial ekonomi yang lebih luas, termasuk pergeseran komunitas petani yang hilangnya mata pencarian bagi mereka yang bergantung pada pertanian. Selanjutnya. Daripada sumber informasi tersebut, kebijakan apakah yang harus digunakan untuk menangani masalah ini? Lalu, setiap kabupaten atau kota harus memiliki peraturan daerah kontranum yang jelas mengenai perlindungan lahan pertanian, mencakup ketentuan konversi lahan, di mana lahan yang dikonversi harus diganti dengan 2 kali luas lahan yang hilang. Lalu, melanjutkan dan memperluas program seperti LP2B untuk melindungi lahan pertanian yang masih ada, termasuk verifikasi dan pengusulan lahan yang akan dilindungi. Lalu, mendorong pengembangan kawasan food estate yang terintegrasi seperti yang dilakukan oleh Forum 012 Teuku Umar untuk meningkatkan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan yang tidak terpakai dan mengoptimalkan daur ulang limbah. Lalu keuntungan dan kebijakan, di mana menjaga lahan pertanian agar tetap produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lalu mempertahankan ekosistem sawah dan keanekaragaman hayati yang ada di area pertanian. Lalu mengurangi resiko krisis pangan dengan memastikan ketersediaan lahan untuk pertanian. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lahan pertanian dan dampak negatif dari konversi lahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu bagian dari kebijakan. Yang pertama yaitu dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang memerlukan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, munculnya konflik antara petani, pengembang dan pemerintah terkait penggunaan lahan. Yang ketiga itu memerlukan anggaran dan sumber daya untuk penerapan dan penegakan hukum yang efektif. Yang terakhir yaitu proses perizinan yang panjang dapat menghambat proyek pembangunan yang besar. Dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan. Pertama, ada pandangan yang mendukung alih fungsi lahan dengan alasan bahwa pembangunan dan proyek nasional perlu dilakukan.
asalkan diimbangi dengan penyediaan lahan mengganti sesuai ketentuan undang-undang. Di sisi lain ada kekhawatiran tentang dampak negatif alih fungsi lahan terhadap produksi pertanian, hilangnya kesempatan bagi petani dan berkurangnya ekosistem sawah. Selanjutnya itu kesimpulan alih fungsi lahan pertanian mengancam produksi pangan dan ketahanan pangan serta merusak ekosistem sawah. Untuk mengatasi masalah ini perlu ada kebijakan yang melindungi lahan pertanian dan memperkuat program pembangunan kawasan food estate. Meskipun kebijakan ini dapat menjaga produktivitas dan keanekaragaman hayati, ada risiko konflik penggunaan lahan dan hambatan pembangunan infrastruktur. Pembaruan kebijakan juga penting agar sesuai dengan perubahan masyarakat dan teknologi. Di masyarakat terdapat perbedaan pendapat antara mendukung pembangunan dan khawatir akan dampaknya terhadap pertanian. Sekian presentasi kami. Mungkin ada tanggapan dari yang kami terangkan di sini. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapan dan juga saran dari presentasi kami. Boleh, pada Pak Greta silakan. Baik, saya akan memberi pendapat saya mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian. Menurut pendapat saya, alih fungsi lahan dapat mendukung pembangunan ekonomi jika dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Namun harus ada keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lahan pertanian untuk mencegah dampak buruk yang jangka panjang bagi lingkungan. Terima kasih saran dari Margareta. Izin pemateri, saya memiliki pendapat. Menurut saya, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian itu memiliki dampak negatif. Di mana menurut saya dampak negatifnya itu merupakan kehilangan sumber pangan, yang merupakan alih fungsi lahan pertanian mengurangi produksi pangan dan memperburuk ketahanan pangan. Serta kalau menurut saya solusinya itu melakukan perencanaan tata ruang, di mana mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam perencanaan tata ruang. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih solusi dan saran dari kawan-kawan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.